Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marwah Tidula, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 20376 GSD 0239. Semester 7 dari mahasiswi STKIP Pelita Nusantara Buton. Adapun tujuan pembuatan video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Pak Dosen Juklin Alim SPD MPD. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan 4 model pembelajaran, dan semua 4 model pembelajaran ini memiliki sintaks atau langkah-langkah yang berbeda-beda. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa model pembelajaran adalah suatu desain pembelajaran yang dirancang untuk memperlancar proses pembelajaran. Di dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakan, guru harus mampu memahami betul sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran sehingga guru akan mudah melakukannya dan serta tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik dan tepat. Nah, adapun untuk membahas sintaks dan langkah-langkah dari 4 model pembelajaran tersebut, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, pertama, model pembelajaran discover learning. Nah, sintaks dari model pembelajaran discover learning yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan oleh guru melalui video atau fenomena, kemudian siswa mengamati video yang ditayangkan sehingga memunculkan pertanyaan. Kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah, yang dimana model discover learning melakukan masalah apa saja yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian ketiga adalah pengumpulan data. Nah, pada tahap ini siswa mencari data dari berbagai sumber dari masalah. Kemudian siswa mencari masalah lewat buku ataupun internet sehingga peserta didik menjadi aktif. Nah, keempatnya adalah pengolahan data, yang dimana setelah mengumpulkan data-data yang melalui buku atau internet, maka data tersebut diolah, kemudian dibuktikan melakukan publikasi, yang dimana peserta didik membuktikan apakah data-data yang dilakukan peserta didik sudah sesuai dengan identifikasi masalah yang mereka temukan. Nah, setelah diverifikasi, maka menarik kesimpulan. Nah, setelah membuktikan data yang tadi, peserta didik menyimpulkan hasil dan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yang kedua adalah model pembelajaran inquiry. Dari sintaks model pembelajaran inquiry ini, yang pertama adalah orientasi masalah, yang dimana pada tahap ini dalam mencari topik masalah yang nantinya akan diteliti, dapat dilewati melalui video, berita, gambar, ataupun fenomena, sehingga siswa memunculkan pertanyaan. Kedua, merumuskan masalah, yang dimana pada tahap ini siswa diajak untuk memformulasikan pertanyaan dari penelitian mereka yang berkaitan langsung dengan topik ataupun masalah yang dipilih atau yang diteliti tadi, masalah yang diteliti. Kemudian ketiga adalah menyusun hipotesis. Nah, menyusun hipotesis. Kemudian keempat, menyusun hipotesis, yang dimana pada tahap ini adalah siswa diminta untuk membuat dugaan dari jawaban sementara atas sebuah masalah yang sedang dibahas atau masalah yang sedang diamati. Tujuan dari hipotesisnya kini untuk mendorong siswa dalam meneliti. Nah, kemudian keempat adalah eksplorasi, yang dimana siswa akan melakukan pencarian sebuah informasi melewati berbagai sumber semacam buku, internet, dan lain sebagainya. Kemudian siswa akan melakukan analisis serta sintesis informasi yang ditemukan untuk dapat menentukan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan pertanyaan dari penelitian atau mereka temukan. Kemudian kelima adalah menguji hipotesis, yang dimana siswa akan melakukan validasi hipotesis mereka dengan cara membandingkan informasi
serta hasil penelitian dengan sumber lainnya demi memverifikasi valid atau tidak informasi dan juga hipotesis mereka. Kemudian terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, terakhir yaitu membuat kesimpulan yang dimana membuat kesimpulan dari atas hasil penemuan mereka terkait dengan peneliti. Mereka akan membuat hasil penelitian serta pengamatan, pengumpulan data dan juga hipotesis. Oke. Oke, baik, selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran problem based learning, di mana sintaks dari model pembelajaran problem based learning ini adalah pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Masalah yang kemudian orientasi masalah yang ditayangkan melalui video atau gambar. Kemudian kedua adalah mengorganisasi peserta didik, yang dimana mengorganisasi siswa untuk belajar, dibuat siswa berkelompok, kemudian siswa berdiskusi dan mereka saling bertukar pikiran apa jalan keluar dari masalah yang mereka temukan dari video tadi. Kemudian ketiga adalah memberi bimbingan, yang dimana membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Guru hanya membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Kemudian keempat adalah mengembangkan hasil karya, yang dimana mengembangkan dan menyajikan hasil dari diskusi peserta didik, kemudian menyajikan apa yang mereka simpulkan dan apa yang mereka dapatkan dari diskusi ini. Kemudian terakhir adalah melakukan analisis atau evaluasi. Melakukan analisis dan evaluasi, yang dimana menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Yang terakhir adalah model pembelajaran project basic learning, yang dimana sintaks dari model pembelajaran project basic learning ini pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, yang dimana adalah apa kira-kira tema proyek yang akan dikerjakan, yang akan dihasilkan. Kemudian kedua adalah menyusun desain perencanaan proyek, artinya menetapkan konteks belajar, yang mana konteks belajarnya. Kemudian ketiga adalah membuat jadwal aktivitas, yang dimana merencanakan aktivitas dimulai dari perancangan, kemudian pembuatan sampai pada tahap akhir. Kemudian keempat adalah memproses aktivitas, yang dimana bagaimana dalam merancang, tadi kan ada rancangan, kemudian mempraktekkan rancangan tadi, bagaimana cara pembuatan dari karya yang akan dibuat. Nah, proses itu yang dilihat. Proses yang tadi yang dilihat. Kemudian terakhir adalah menguji hasil kinerja peserta didik. Kemudian yang dimana penerapan aktivitas untuk menyelesaikan proyek, di sini ada suatu produk yang akan dihasilkan. Jadi dari merancang, kemudian bagaimana cara membuatnya dan karya yang dibuatnya tadi, kemudian di sini menghasilkan suatu produk yang dihasilkan. Oke, baik, selanjutnya yaitu adalah perbedaan dari keempat model pembelajaran, yang dimana ada discover learning, inquiry learning, kemudian problem based learning dan project based learning. Nah, semuanya dari 4 model pembelajaran tadi semuanya berbasis masalah. Nah, pada model pembelajaran discover learning ini masalahnya lebih sederhana. Kemudian inquiry learning ini dia kompleks, masalahnya kompleks. Kemudian PBL ini dia masalahnya lebih kompleks dibandingkan dari inquiry. Kemudian project based learning ini dia adalah dia berdasarkan durasi waktu pengerjaannya itu. Jadi di sini discovery learning ini adalah masalah yang dihadapi siswa itu adalah masalah yang dibuat oleh guru rekayasa begitu, masalah rekayasa. Dia berdasarkan pembuktian. Nah, sedangkan pada inquiry learning ini adalah masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengambil masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada problem basic learning ini tadi dia
masalahnya tadi kan lebih kompleks dibandingkan inquiry based learning tadi. Nah, dia juga adalah masalahnya itu yang nyata sesuai dengan kehidupan yang sehari-hari. Tetapi di sini model pembelajaran problem based learning ini dia dalam tahapannya dia langsung membimbing, kemudian menyajikan, kemudian dia menganalisis sampai tahap terakhir nih. Dia banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, sementara pada inquiry learning dia hanya pada merumuskan masalah, kemudian dia menguji hipotesisnya, kemudian langsung membuat kesimpulan. Nah, sedangkan pada PBL dan PJBL ini adalah yang membedakan itu adalah durasi waktunya. Pada PBL itu model pembelajaran problem based learning itu dia durasinya hanya satu pertemuan saja, yang dilakukan pengerjaannya hanya satu pertemuan. Kalau project based learning itu dia lebih dari satu pertemuan. Nah, tetapi keempatnya ini sama-sama berorientasi masalah. Yang itu persamaannya, dia berbasis masalah. Kemudian yang membedakannya itu kalau pada discover learning dan inquiry learning itu yang membedakannya itu adalah sedimental discover learning itu adalah masalah yang direkayasa oleh guru. Inquiry adalah masalah nyata yang dibuat oleh guru. Kemudian PBL ini adalah dia masalahnya lebih kompleks dibanding inquiry learning tadi. Nah, project dia itu bersifat proyek, kegiatan pembelajaran apa yang diproyekkan. Seperti tadi tahapan cara membuat jus. Yang membuat jus ini bagaimana caranya, apa bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya bagaimana, dan sehingga dia menghasilkan sebuah produk yang begitu. Baik, itu saja penjelasan dari keempat model pembelajaran serta perbedaan dari 4 model pembelajaran yang dimana dari model pembelajaran discover learning, kemudian inquiry based learning, dan problem based learning, dan project based learning. Itu saja. Terima kasih. Adapun ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia terluput dari kesalahan dan dosa, dan kebenaran hanyalah milik Allah. Baik, semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.